udah mau ujian aja sih minggu ini? Padahal kan aku masih nggak ngerti materinya. Gimana dong? Bisa nggak ya nanti aku ujian hari Senin? Aduh, apa aku nyontek aja ya? Gimana dong? Kak Feby. Oh, Kak Jess? Kenapa? Kok mukanya kayak bingung-bingung gitu? Aku tuh lagi takut, Kak. Takut kenapa? Jadi tuh hari Senin itu aku udah ujian. Tapi aku ragu, aku nggak bisa jawab ujiannya karena aku masih nggak ngerti materinya. Jadi aku nggak yakin aku bisa ujiannya. Udah, kamu gak usah khawatir. Nih, sama halnya seperti firman Tuhan yang akan dibawakan pada hari ini, bahwa kita jangan meragukan diri kita. Selama kita sama Tuhan, pasti kita gak perlu ragu lagi. Bener banget ya Kak Jess. Aku jadi penasaran Kak isi firman Tuhannya. Bener banget. Gimana kalau sebelum itu kita sapa adik-adik dulu yang di rumah? Oh iya bener Kak. Shalom adik-adik di rumah. Shalom Apa semuanya. kabarnya? Udah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Pasti udah siap dong Kak. Bener banget Kak. Kalau gitu kita mau siapin hati kita, diri kita siapin semuanya untuk mulai ibadah kita minggu ini ya. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mulai ibadah kita. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas pimpinanmu selama seminggu ini. Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami Bapa. Bapa, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sertai kami agar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat menikmati ibadah. Shalom adik-adik. Ayo semuanya kita bersuka cita. Kita katakan bahwa kita bisa bersama Tuhan Yesus. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan
kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar anak-anak semakin menjadi takut akan Tuhan dan menjadi taat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan mulai Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, semuanya pasti siap untuk dengar firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis dan dengarkan baik-baik. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Adik-adik bisa melihat Alkitabnya sekarang ya. Perhatikan baik-baik adik-adik. Pada saat itu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu mereka jatuh ke tangan orang yang jahat, yaitu orang Midian.
orang Midian ini berbuat jahat kepada orang Israel. Dan orang Midian mengambil semua apa yang mereka suka untuk diri mereka sendiri. Mereka mengambil ternak, mereka mengambil banyak sekali makanan, mereka membakar semua apa yang mau dibakar oleh mereka, sehingga orang Israel begitu ketakutan dan mereka begitu hidup miskin. Ketika mereka menabur untuk menanam, lalu dihancurkan. Ketika mereka menabur, menanam, dihancurkan lagi. Nabur, nanam, dihancurkan lagi. Mereka capek dan lelah. Mereka hidup miskin. Mereka menangis waktu itu. Kenapa seperti ini? Nah, adik-adik, mereka berseru kembali kepada Tuhan. Mereka datang kembali kepada Tuhan. Sebelumnya mereka jauh dari Tuhan. Dan saat itu mereka kembali mencari Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk mengingatkan orang Israel. Apa yang terjadi? Mereka diingatkan oleh nabi. Kemudian datanglah malaikat. Pada saat itu datang malaikat kepada Gideon. Gideon saat itu sedang mengirik gandum. Nah, ini nih adik-adik gandumnya. Pada saat Gideon sibuk, datanglah malaikat Tuhan dan berkata kepada Gideon, "Wah, ini malaikat Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan." Dan akhirnya Gideon membangun mezbah untuk persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, ketika itu Gideon melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk seluruh orang Israel berbalik kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Gideon kepada Allah. Gideon masih berpikir apakah Tuhan yang menyuruh dia. Gideon mungkin ragu saat itu. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh aku minta tanda. Ini Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh aku, ini tandanya ya." Nah adik-adik, kira-kira apa tandanya? Gideon bilang seperti ini, "Tuhan, ini ada bulu, guntingan bulu. Bulu ini kering kan Tuhan? Nanti kalau aku taruh di tanah ini, nanti aku minta Tuhan, tanahnya kering, bulu dombanya jadi basah. Nah, nanti aku tahu deh kalau Tuhan yang menyuruh aku untuk pergi menolong orang Israel." Lalu keesokan harinya adik-adik, Tuhan melakukan apa yang diminta oleh Gideon. Ternyata guntingan bulu itu menjadi basah. Lalu dia peras adik-adik, ada satu cangkir adik-adik air itu. Tapi sekeliling tanahnya kering loh. Mujizat loh adik-adik. Tapi gak cukup itu aja. Gideon bilang lagi seperti ini, "Tuhan, satu kali lagi aja. Aku mau, maaf ya Tuhan, satu kali lagi ya. Kalau tanahnya basah, aku minta Tuhan, bulunya, guntingan bulu ini menjadi kering, tapi sekelilingnya basah." Dan Tuhan berbuat apa yang diminta oleh Gideon. Tanahnya menjadi basah dan guntingan bulunya kering loh adik-adik. Luar biasa. Di situ Gideon tahu bahwa Tuhan
menyertai dia untuk menolong orang Israel keluar dari orang Midian. Nah, adik-adik, hari itu Gideon bersemangat. Hari itu adik-adik, Gideon tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Beberapa waktu kemudian adik-adik, Gideon mengumpulkan seluruh orang Israel untuk pergi melawan orang Midian. Dan dia mengumpulkan seluruh rakyat yang ada. Wah, banyak sekali adik-adik. Dan kita lihat, ternyata Tuhan berfirman kepada Gideon. Gideon, terlalu banyak yang menyertai engkau. Terlalu banyak rakyat yang menyertai engkau. Nanti mereka pikir dengan tangan mereka mengalahkan orang Midian. Suruhlah mereka yang takut, suruh pulang. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, maka Gideon berkata kepada seluruh pasukan rakyatnya. Dia bilang begini, seluruh rakyat, prajurit, yang takut boleh pulang. Wah, adik-adik, yang takut itu banyak loh adik-adik ternyata. Yang takut itu lebih banyak dari yang gak takut. Yang takut ada 22.000. Aduh, banyak sekali adik-adik yang pulang. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon lagi. Masih terlalu banyak, kata Tuhan. Tuhan bilang begini, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum, dan aku akan memberitahukan kepadamu orang-orang yang akan menyertai engkau. Persis apa ya yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Gideon. Gideon bilang kepada pasukannya, baiklah, kita minum. Kita turun minum ke sungai. Dan waktu itu mereka minum adik-adik. Kita lihat nih adik-adik, mereka minumnya seperti apa. Ada yang langsung minum dengan mulutnya seperti anjing. Dan juga ada yang minum dengan tangannya. Dan mereka semua diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan bilang begini kepada Gideon, kumpulkan mereka yang minum dengan menggunakan mulutnya seperti anjing, dan kumpulkan mereka yang minum dengan tangan mereka. Wah, adik-adik, waktu itu ternyata yang turun minum dengan tangannya ada 300 orang. Dan mereka yang minum dengan mulut mereka seperti anjing, mereka begitu banyak. Mereka boleh pulang. Tuhan berfirman dengan Gideon, dengan 300 orang ini, Tuhan akan menyerahkan orang Midian kepada Gideon. Wah, Gideon mungkin saat itu berpikir, wah, 300, tapi orang Midian itu begitu banyak seperti belalang. Bagaimana caranya 300 bisa mengalahkan semuanya? Tapi saat itu dia tidak ragu, karena Tuhan menyertai dia. Beberapa waktu kemudian adik-adik, Tuhan menyuruh untuk Gideon turun ke perkemahan orang Midian dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang membicarakan tentang mimpinya. Dan Gideon mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu prajurit itu bilang begini, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai
terguling masuk ke perkemahan orang Midian dan menghancurkan semuanya. Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari Gideon." Itu pasti Gideon. Dan Tuhan menyerahkan orang Midian ini ke tangan Gideon. Nah adik-adik, saat itu Gideon mendengar apa yang dikatakan oleh orang itu. Dan saat dia mendengar, apa yang terjadi? Dia berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Dia menyertai Gideon. Dan adik-adik, apa yang mereka lakukan? Di malam hari, Gideon membawa ke-300 orang itu dari tempat dia sampai ke ujung perkemahan. "Haruslah," kata Gideon, "haruslah kamu melakukan apa yang aku lakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, maka kamu harus juga meniup sangkakala. Kamu semua meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berkata, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.'" Lalu adik-adik, saat itu di malam-malam tidak ada orang siapapun. Orang Midian mungkin tertidur saat itu. Pada saat itu Gideon meniup sangkakala, lalu sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Dan mereka memecahkan buyung itu dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu adik-adik, apa yang terjadi? Mereka masing-masing kaget adik-adik. Seluruh tentara musuh menjadi kacau. Mereka berteriak, mereka melarikan diri. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Saat itu orang-orang Midian yang begitu banyak, mereka berpikir bahwa banyak sekali tentara yang akan menyerang mereka. Sehingga mereka lari ketakutan. Dan saat itu pasukan Israel, Gideon, memenangkan peperangan ini. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ada di antaramu yang takut. Mungkin adik-adik ada di antaramu yang ragu, apakah bisa bagus nilainya? Aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa. Adik-adik perhatikan, Gideon juga berpikir seperti itu. Tapi waktu Gideon percaya kepada Tuhan dan dia tidak meragukan dirinya, dia tahu Tuhan beserta dia, Gideon menjadi orang yang hebat. Demikian juga kita. Kita harus tahu bahwa adik-adik, ada Tuhan bersama adik-adik. Ada Yesus bersama adik-adik. Waktu adik-adik tahu, adik-adik akan disertai Tuhan. Dan adik-adik akan menjadi orang yang luar biasa yang disertai Tuhan. Wah Kak Jess, ternyata firman Tuhan hari ini sama banget sama yang aku rasain. Aku jadi gak ragu lagi Kak buat ujian hari Senin besok. Bagus banget. Oke, berarti besok udah siap dong buat ujian? Udah dong Kak, udah gak ragu lagi. Dan juga aku nanti mau sharing sama teman-teman Kak di Kids Altar. Oh iya, Kalau benar aku banget. Udah gak ragu lagi karena aku tahu firman Tuhan hari ini. Aku Betul mau cerita banget. ke teman-teman di Kids Altar. Setuju banget. Nah, buat adik-adik yang belum ikut Kids Altar, Kak Jessica, Kak Feby, dan kakak-kakak semua di sini mau ajak kalian semua untuk ikut Kids Altar. Jadi yang belum daftar, yuk cepetan daftar. Nanti kalian bisa sharing-sharing di sana, kalian bisa cerita banyak banget di sana. Jangan lupa untuk daftar ya. Bener Kak. Tapi Kak, ternyata udah gak berasa ya. Sekarang kita udah di penghujung ibadah, udah mau selesai ibadahnya. Iya. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya Kak. Oke.
Tapi kita belum berdoa Kak. benar banget, kita belum berdoa. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita akhiri ibadahnya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Kami sekarang tidak ragu lagi, kami yakin selama kami ada bersama dengan Engkau, Engkau yang akan berikan kami kekuatan, Engkau yang membuat kami tidak ragu lagi. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye. God bless you.